berjumpa dengan adik-adik pada pagi hari ini. Kita akan mulai kelas sekolah minggu kita. Selamat datang di ibadah online GKII Sudiang. Kita akan mulai persekutuan kita. Mari kita menyanyi suatu pujian. Hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 segala raja. Mari kita berdoa. Kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan boleh izinkan kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan untuk beberapa hari yang lalu Tuhan sudah mengizinkan kami lewati. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau. Kami datang bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kelas sekolah minggu kami. Biarlah kami mendapat berkat yang sangat luar biasa dari persekutuan kami pada hari ini. Terpuji namamu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, kita mau nyanyi suatu pujian, Gelora Sukacita. Sukacita bergelora di dalam hati ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur dan kami akan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau tolong kami, biarlah kami mendengar dengan baik dan kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terpuji namamu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ibu berharap kalian semua sehat-sehat. Kita semua sehat ya. Nah, pagi hari ini kita bersyukur untuk hari yang Tuhan izinkan untuk kita. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Yesus dibaptis. Anak-anak, kalau ibu bertanya, apa cita-cita anak-anak kalau sudah besar nanti ya? Ayo, siapa yang punya cita-cita? Oh, mungkin ada yang mau jadi dokter. Pasti anak-anak punya banyak cita-cita ya. Ada yang mau jadi dokter mungkin, ada yang mau jadi guru mungkin, ada yang mau jadi tentara mungkin, dan masih banyak. Semua anak-anak pasti punya cita-cita atau apa keinginanmu ketika kamu sudah besar nanti. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yang bacaan kita bagi anak-anak yang bisa membaca Alkitab, bukalah Alkitabmu dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi Ibu ulang, dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 11.
Di situ diceritakan tentang Yesus dibaptis. Sebenarnya adik-adik, keinginan Yesus atau tujuan hidup Yesus menjadi manusia, Yesus datang ke dalam dunia, menjelma jadi manusia, ada keinginan atau ada tujuannya yang jelas. Di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan di sana bahwa aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk mau jadi seperti adik-adik, jadi guru, atau jadi dokter, atau jadi tentara, atau jadi pengusaha, atau apa saja yang lain. Tapi Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti yang kita baca dalam Lukas 19 ayat 10 tadi. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, minggu lalu juga kita sudah mendengar cerita tentang Yesus saat dia berusia 12 tahun. Di mana Yesus pada waktu usia seperti itu, seperti anak-anak sekalian, tetapi Yesus berani berbicara kepada para pemimpin agama, ya, kepada para alim ulama pada waktu itu. Dan Yesus berani berbicara tentang kebenaran. Yesus berani bicara yang benar. Hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana ketika Yesus sudah menjadi dewasa. Pada saat Yesus sudah dewasa, sebelum dia melakukan tugas atau tujuannya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ia mengajar. Ia memberi contoh kepada murid-muridnya agar murid-muridnya mengikuti ajarannya. Dan sebelum Yesus melakukan semua itu, Yesus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Nah, pada saat Yesus sedang mempersiapkan dirinya untuk sebelum melayani, pada suatu hari, anak-anakku, ada seorang yang bernama Yohanes. Setiap hari ia berada di padang gurun dan di jalan-jalan untuk berseru-seru. Apa itu berseru-seru ya? Untuk berbicara dengan suara yang keras berulang-ulang kepada setiap orang yang ada di mana saja Yohanes berada pada waktu itu. Secara khusus Yohanes berseru-seru di padang gurun. Apa yang dia katakan? Yohanes berkata begini, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kata-kata itu selalu diulang-ulang oleh Yohanes, karena Yohanes menyampaikan ini sebagai perintah Allah agar semua orang yang mendengar dia itu bertobat dan dibaptis supaya Allah mengampuni dosanya. Pada saat Yohanes sedang ada di pinggir sungai pada waktu itu, waktu dia juga terus berseru-seru, selain dia berkata bertobatlah, Yohanes juga berkata dan berseru seperti ini, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Siapa yang dimaksud oleh Yohanes tentang Ia itu ya? Dia yang dimaksud itu adalah Yesus.
Lalu tidak lama kemudian Yesus datang mendekat kepada Yohanes. Yesus datang dekat dengan Yohanes. Lalu Yesus berkata kepada Yohanes, "Yohanes, baptislah aku. Aku harus melakukan perintah Bapakku. Aku harus dibaptis." Wah, Yohanes bilang, "Aku tidak layak membaptis kamu." Tapi Yesus berkata, "Kamu harus lakukan itu karena ini adalah perintah Allah." Dan anak-anakku, pada saat Yohanes membaptis Yesus, pada saat Yesus keluar dari air setelah dibaptis itu, tiba-tiba langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Lalu ada suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengikuti perintah firman Allah seperti yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Yesus melakukan semua aturan firman Tuhan dengan taat. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran pagi hari ini, kita bukan hanya pandai membaca, namun juga harus melakukan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, bukan hanya dia mempelajari firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu dilakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Karenanya, anak-anak juga, kita diminta Tuhan jangan hanya mau baca firman saja, tapi tidak mau melakukan. Tetapi kita harus membaca firman dan kita melakukannya. Karena firman Tuhan berkata, orang yang seperti itu, ya, orang yang hanya bisa berkata-kata, hanya bisa bicara, hanya mau membaca firman tapi tidak melakukan, itu seperti orang yang berkaca. Ya, mungkin kalau adik-adik setiap hari habis mandi atau mau pergi melihat wajahnya di kaca, untuk melihat wajahnya, tapi sesudah itu lupa lagi bagaimana tadi wajahnya. Nah, begitulah anak-anak yang hanya mau membaca firman tetapi tidak melakukan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana Yesus, dia membaca firman, dia belajar firman, tapi dia juga melakukan firman Tuhan. Karena orang-orang yang hanya membaca firman dan tidak melakukan, itu dia seperti gong yang berbunyi, tapi kosong adanya. Bagaimana anak-anak sekalian? Siapa pagi hari ini yang ingin belajar firman Tuhan dan ingin melakukan firman Tuhan dan ingin mengikuti perintah Tuhan seperti yang selalu dibaca? Bagus, puji Tuhan, ada banyak anak-anak yang bersedia mau baca firman dan melakukan firman Tuhan, ya. Lewat cerita pagi hari ini, Tuhan Yesus menolong kita supaya kita jangan hanya mau membaca, belajar saja, tapi juga harus melakukan firman Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, anak-anakku sekalian,
Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan dan mendorong kita. Mulai sekarang kita cinta firman, kita suka belajar firman, kita suka baca firman, tetapi juga kita suka untuk mengikuti firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, baik kita di rumah, di jalan, di mana saja kita bermain dengan teman-teman, dan di mana saja kita berada, kita mau melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak. Amin. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita dengar dari cerita firman Tuhan bisa membuat kita bertumbuh terus di dalam pertumbuhan iman kita, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebelum itu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita menyanyi suatu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan, kami datang kepadamu untuk datang menaikkan segala pergumulan kami. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu, dan kiranya Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur juga dengan adik-adik kami. Kami mendoakan pendidikan mereka, biarlah mereka terus tetap semangat dalam menjalani pendidikan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah tetap mereka bisa semangat mengikuti sekolah online, dan kiranya mereka dapat menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan, Kau berikan rasa semangat belajar bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga, untuk orang tua mereka yang mendidik mereka Tuhan dan membina mereka. Tuhan Yesus, tolong berikan kesabaran bagi mereka, biarlah mereka dapat mendidik anak-anak ini dengan baik dan mereka bisa bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kau berkati keluarga mereka Tuhan Yesus, biarlah keluarga mereka bisa menjadi keluarga yang bisa bersekutu dengan Tuhan dan menjadi keluarga yang betul-betul takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati adik-adik kami ini dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka Tuhan, dalam pergaulan mereka Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum itu, sebelum kita berdoa penutup, kakak membawa kita menyanyi suatu pujian. Kita mengatakan bahwa terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku,
akan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah mengikuti kelas sekolah minggu online kami, dan kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, biarlah kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa, dan kami bisa mempraktikannya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami tutup persekutuan kelas sekolah minggu kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kelas sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah!